Tepatnya pada malam hari ini, Sabtu 10 Januari 2026, bertempat di Gedung Geraha Azizah Kota Gorontalo. Senang sekali saya Hamdan Pangeran selaku Master of Ceremony yang akan menemani malam hari Anda akan memandu jalannya resepsi pernikahan dari Della dan Aldi. Dan baru saja kita akan bersama persembahan lagu yang beristimewa dibawakan oleh Music Match menambah kemeriahan acara resepsi pada malam hari ini. Baik, hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk mengawali seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, bersama kita akan menyambut kedua mempelai bersama rombongan keluarga. Untuk itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon izin kepada seluruh tamu undangan untuk dapat bangkit berdiri sejenak. Hadirin tamu undangan berbahagia, sejenak kita mengalihkan pandangan kita ke pintu masuk utama dari Gedung Geraha Azizah. Mari bersama kita menyambut kehadiran kedua mempelai yang berbahagia, Della dan Aldi. I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. You see in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be. Pernikahan dari Della Sakila Buat Alamri, Sarjana Ekonomi, putri tunggal dari Bapak Taufik Alamri Anakku dan Ibu Hartati Buada, yang disandingkan dengan Muhammad Munawir Rizaldi, Sarjana Ekonomi, putra tunggal dari Bapak Willy Sunajono Tungkulu dan Ibu Novrianti Mahmud. Perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu tamu undangan sekalian bahwasanya kedua mempelai telah resmi menjadi pasangan suami istri yang sah. Telah melalui prosesi akad nikah yang telah berlangsung pada hari ini bukan maksud kita di Gedung Geraha Azizah Kota Gorontalo. Salawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, tentunya kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini telah melengkapi kebahagiaan dari keluarga besar Bapak Taufik Alamri, Ibu Hartati Buata, dan keluarga besar Bapak Willy Suharjono Tungkulu dan Ibu Novrianti Mahmud. Tentunya telah melengkapi kebahagiaan dari kedua mempelai Della dan Aldi. Untuk itu sebagai ucapan selamat datang, ungkapan rasa terima kasih dan permohonan maaf dari pihak keluarga akan dimulai dalam sambutan keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Jamaluddin Budibu SPI. Kami persilakan. Muhammad dan Abdullah Rasulullah Muhammad. Yang saya hormati, yang kita muliakan para sesepuh, yang saya hormati, yang sama kita banggakan unsur pemerintah yang sempat hadir, para pejabat eksekutif, legislatif yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak Ibu, para undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebut satu persatu, teristimewa keluarga besar dari kedua mempelai, yakni keluarga besar Buata Alamri, Tungkulu Mahmud, serta seluruh rumpun keluarga yang terkait yang berbahagia pada malam ini. Puja dan senantiasa kita perhadapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam yang berbahagia ini kita semua masih dikehendakinya diberikan nikmat sehat, kekuatan, kesempatan untuk sama-sama hadir di Geraha Azizah Kota Gorontalo ini dalam rangka melaksanakan satu kegiatan tahapan rangkaian hajatan syukuran atas pernikahan
putra-putri kami, yakni Dela Sabila Bu Atta Alamri, putri tunggal dari Bapak Taufik Alamri almarhum dan Ibu Hatta Ibu Atta, dengan Muhammad Munawir Rijal, putra tunggal dari Bapak Willy Suharjono Tongkodu dan Ibu Novrianti Mahmud. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga yang sahabatnya, dan insya Allah rahmat datang terus mengalir pada kita semua yang hadir di gedung ini, yang insya Allah tetap istiqomah melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa kami atas nama keluarga mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu tamu undangan di acara resepsi tasakuran pernikahan dari putra-putri kami yang sedang duduk bersanding di pelaminan, yang didampingi oleh kedua orang tua masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa hajatan syukuran pada malam ini merupakan tahapan rangkaian setelah dilaksanakannya musyawarah, kemudian tolobalano antara harta, terus hari ini pada hari Sabtu sore pukul 15 di gedung ini dilaksanakan ijab kabul atau akad nikah, yang alhamdulillah kedua mempelai dinyatakan sah secara agama dan juga sah secara aturan negara. Yang alhamdulillah wali nikah mewakilkan kepada para kantor urusan agama untuk melaksanakan ijab kabul, sehingga pada malam ini kita sama-sama melaksanakan, menyaksikan tasakuran sebagai suatu rangkaian kegiatan yang menjadi kenangan bagi kedua mempelai. Olehnya itu, melalui kesempatan ini, atas kehadiran Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu, alhamdulillah masih bisa melangkahkan kaki untuk menyaksikan tasakuran pada malam ini atas pernikahan putra-putri kami, sehingga itu kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu yang menjadi saksi kenangan dalam tasakuran pada malam ini. Selanjutnya juga harapan dari kami keluarga untuk kita semua, Bapak Ibu tamu hadirin undangan, yang insya Allah bisa memberikan doa restu pada kedua mempelai, yang insya Allah kedua mempelai dapat melaksanakan syariat-syariat agama Islam, juga sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang idaman, indah, damai dan nyaman, dan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang samawa. Itu wujud daripada doa kita semua. Selanjutnya kehadiran Bapak Ibu insya Allah juga menjadi beroleh nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah turut serta mendoakan, merestukan daripada pernikahan anak-anak kami, putra-putri kami, yang insya Allah bisa bahagia dunia dan akhirat. Dan pada keluarga insya Allah kita semua merasa berbangga, berbahagia, yang sama-sama menyaksikan juga kedua putra-putri kita, yang insya Allah mereka bisa menghasilkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi kita semua dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan nasihat pernikahan yang akan dimainkan dengan doa sebagai bekal bagi kedua mempelai dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan nasihat pernikahan sekaligus doa akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Mu'in Bo'odutu. Kami persilakan. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim.
Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja asya'a wa khalaqa Adama wa Hawwa wa dzurriyyatahuma rijalan wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilaha wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, para pejabat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik. Mohon maaf saya tidak menyebutkan persatu, semua saya muliakan. Peristiwa kedua mempelai, kedua orang tua mempelai yang saya cintai, saya banggakan. Mari kita awali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir bersama-sama berikan doa restu kepada anak kita yang telah menyelesaikan masa remajanya tadi dan hari ini pada malam ini resmi menjadi seorang ibu dan seorang ayah sebagai suami istri. Dalam kesempatan pemberian bekal kepada kedua mempelai ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sesuai dengan pesan Rasulullah SAW. Ada 6 sifat yang harus dijauhi oleh suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Pertama adalah sifat cemburu. Sifat cemburu ini memang sebenarnya karena cinta, tapi kalau sudah terlibat itu bisa membawa malapetaka dalam kehidupan rumah tangga. Jadi esensi cemburu itu adalah sebagai pelindung dalam kehidupan rumah tangga dan sebagai pendorong, bukan sebagai alat pengendali untuk merusak kepercayaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelit. Sifat kikir ini harus dihindari oleh kedua mempelai, baik istri maupun suami. Kalau pelit ini, sifat kikir ini dimiliki oleh keduanya, ini satu hal yang bisa menjadikan rumah tangga tidak akan lestari, tidak terbuka dalam kehidupan rumah tangga. Kalau suami menanyakan uang yang diberikan beberapa bulan yang lalu masih berapa sisa, istri tidak menyampaikan sisa berapa, saldonya berapa, yang dibelanjakan berapa. Kalau dia terbuka, saya kira ini tidak akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang bisa menimbulkan keretakan di dalam kehidupan dan kepercayaan dalam rumah tangga. Saya singkat saja. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga adalah dusta. Dan ini pekerjaan yang paling dicela oleh Allah dan Rasulullah SAW. Karena kata baginda Nabi, dusta itu al-kadhib bahwa fitnah. Jadi dusta itu akan membawa menyeret dia ke dalam alam neraka. Makanya kenapa Rasulullah itu disebut dengan al-amin? Karena beliau itu meninggalkan perbuatan yang disebut dengan sifat dusta. Tidak mau dia berbohong kepada siapa saja, kepada umatnya, kepada sahabatnya, dan kepada keluarganya. Nah, jadi utamanya dalam kehidupan rumah tangga itu adalah suami istri. Itu menjaga jangan sampai terjadi pembohongan di dalam kehidupan rumah tangga. Apalagi kalau sudah disaksikan oleh anak-anak kita, itu akan berbahaya dalam hidup kita, kehilangan kepercayaan kita dalam hidup, baik di rumah tangga maupun di masyarakat. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah jangan sampai terjadi dalam kehidupan rumah tangga itu kekerasan. Kekerasan ini kita bisa lihat lewat media-media. Kasihan ada yang istri disiram dengan air keras, disiram dengan bensin kemudian dibakar. Jadi kita datang ambil dia, kita jadikan teman dalam hidup kita, sudah dewasa. Kenapa kita harus seperti itu? Nah, oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 itu kalau ada di dalam rumah tangga terjadi kekerasan sampai menimbulkan cedera di dalam tubuh atau psikologis dan seksualitas, maka ini akan mendapat hukuman pidana. Apalagi suara KUHP yang baru sekarang ini. Jadi kalau kawin siri, poligami itu kena hukum. Tapi pandangan Islam, kalau sudah memenuhi syarat tidak dilarang kawin siri dengan poligami. Tapi kalau bertanya sama istri tidak mau berpoligami. Mana yang mau dimadu atau diracun? Dia bilang lebih baik saya diracun daripada dimadu. Ya, artinya dia dicerai daripada dia hidup bersama. Nah, itu yang berikut. Yang kelima adalah bosan. Jadi hidup dalam rumah tangga yang menimbulkan kebosanan adalah berusaha suami istri ini selalu melakukan hal-hal yang bisa membuat daya tarik dalam kehidupan rumah tangga, baik penampilan, ya, kemudian dalam hidup, kemudian
berpakaian dan sebagainya. Jadi diatur dengan baik sehingga tidak menimbulkan kebosanan di dalam hidup. Sehingga perayaan yang baik secara batinnya maupun rohaninya dan jasmaninya akan tetap lestari dan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah usahakan di dalam rumah tangga itu permasalahan yang timbul dalam rumah tangga tidak sampai keluar dari rumah tangga. Artinya sampai didengar oleh tetangga dan sebagainya. Akhirnya dengan terdengarnya mereka masalah ini akan muncul campur tangan mereka. Akhirnya semua permasalahan rumah tangga ini akan terjadi campur tangan orang dari luar atau orang yang ketiga. Oleh karena itu dihindari, usahakan selesaikan masalah itu secara internal, baik istri maupun suami. Jadi ini saya kira yang paling penting dilakukan oleh kedua anak ini, dan saya kira ini mudah-mudahan tidak terjadi. 4 sifat ini tidak akan dimiliki oleh anak berdua, karena saya yakin mereka berdua ini adalah orang-orang yang terdidik, memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, yang dalam, sehingga alhamdulillah mereka ini bisa menjadi manusia yang mandiri dan bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul. Kemudian selanjutnya kepada istri, kepada Dela. Jadi setiap hari bangun pagi itu yang pertama dilaksanakannya adalah melakukan sholat bersama dengan suami. Kemudian setelah itu menyiapkan sarapan minuman untuk persiapan suami mau ke kantor atau mengajar sebagainya, atau dia sebagai dosen, mungkin sebaliknya. Jadi saya kira ini kalau terus dilaksanakan, insya Allah ini kehidupan rumah tangganya akan damai dan tidak akan terjadi sesuatu hal yang tidak disenangi oleh kedua bersama. Oke, saya kira ini cukup. Bersama-sama kita akhiri dengan doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa membimbing kedua mempelai, berikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan berikan anak-anak yang bisa membangun negeri kita ini dan melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Mari kita sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran wa barakan fihi ala kulli hal. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah, jadikanlah keduanya sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai di kala dekat, saling menjaga kehormatan di kala jauh, saling mengingatkan di kala bahagia, saling menghibur di kala duka, saling mendoakan dalam kebaikan dan ketakwaan kepada-Mu ya Allah, saling menyempurnakan dalam beribadah kepada-Mu. Allahumma ya Allah, terimalah pernikahan mereka berdua sebagai ibadah kepada-Mu. Ya Allah, berilah kepada mereka berdua keturunan yang lebih baik daripada mereka berdua di hadapan-Mu yang soleh solehah, serta senantiasa berjuang di jalan-Mu yang menjadi penerangan kebahagiaan di akhirat nanti di saat mereka disebutkan kemudian hari. Allahumma ya Allah, cukupkanlah permohonan kami dan terimalah pernikahan mereka. Allahumma fadlika ummana wa bilutfi khawfana waj'al hadha tazwija tazwij mubarakan ma'suma. Allahumma alif bainahuma ulfatan wa qararan daiman wa la taj'al bainahuma qurbatan wa firaran wa khusuma. Allahumma qina mudatat dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka an tulqi bainahuma al-mahabbata wal hidayah wa an tarzuqahum an-nasra as-salihah min al-banati wal awlad hatta yaqdiyahum al-asbab wal aqfal wa an tahfadhahuma min mawa'il khalqi ajma'in. Allahumma ya mujiba sa'idin, Allahumma tusi alahuma rizqa wa an taj'alahuma min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawam al-afiyah wa syukra 'ala al-afiyah. Allahumma alif bainahuma
وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا واجعلنا من الراشدين. اللهم زدنا علما وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وشفاء من غير مسمى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. اللهم ربنا تقبل منا انك سميع الدعاء. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Tentunya atas nama keluarga besar kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhyiddin Mu'adha. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, momen kebahagiaan kedua mempelai pada malam ini akan kita bagikan dalam foto bersama. Dan yang akan kembalikan momen bahagia pada malam ini kita akan bersama dengan Babs Studio Foto. Untuk itu kepada kedua mempelai dan kedua orang tua kami persilakan untuk datang berdiri mengambil tempat di depan pelaminan. Never been a cool hand Luke, the quarterback of the winning team, or the guy with the right kind of punchlines everybody wants to be. I never was that lucky old cuss with a straight flush in his hand. Oh, but with you, I am. I ain't no Patrick Swayze. My old boots never danced on air, never walked with a swag looking sharp as a tack, lit up like Times Square. Who's that guy with a big old smile as wide as the Rio Grande? Oh, with you, I am. Strong as an oak, soft like leather, high as a pine and light as a feather. The same old boy, but a whole lot better whenever you're holding my hand. I used to poke fun at them punch-drunk lovers. I never thought I'd be that man. Oh, but with you, I am. Oh, baby, with you, I am. I've always been a do-it-my-way drifter. Another highway, another town. Never thought about that little white house with a porch all the way around. Yeah, I never saw me on a swing talking sweet, talking dreams. But I'll be damned, with you, I am. Strong as an oak, soft like leather, high as a pine and light as a feather. The same old boy, but a whole lot better whenever you're holding my hand. I used to poke fun at them punch-drunk lovers. I never thought I'd be that man. Oh, baby, with you, I am. Strong as an oak, soft like leather, high as a pine and light as a feather. The same old boy, but a whole lot better when